Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang memperingati wafatnya Juru Selamat kita Yesus. Saat ini di seluruh dunia, orang-orang yang seiman sedang semuanya memperingati. Nah, saya mau kasih ingat di sini bahwa Yesus sudah dikorbankan. Yesus sudah menyediakan dirinya menderita, tubuhnya disiksa, tidak kepalang tanggung penderitaan itu sampai diikat di kayu salib dan wafat di situ seizin Bapa kita di surga. Tujuannya adalah memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan dosa bahwa itulah simbol dan itulah yang dilakukan karena kasih Bapa untuk kita semuanya, supaya kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni oleh putranya yang amat kudus, Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, begitu besar kasihnya, begitu besar yang diberikan oleh Bapa buat kita. Nah, sekarang mari kita evaluasi, benarkah kita mengimani ini Yesus sebagai Juru Selamat? Benarkah kita mencintai dan mengasihi Yesus Putra Allah itu? Benarkah Yesus itu melindungi saudara? Benarkah kita ini tergantung kepada Yesus? Benarkah doa kita selalu meminta dan datang kepada Yesus meminta pertolongan? Benarkah semua seperti itu? Dan itu sebenarnya kebenaran. Tidak ada satu orang pun orang yang mengaku agamanya Kristen atau yang mengaku bahwa Yesus Juru Selamatnya, kalau ada masalah, itu pasti datang lebih dulu kepada Tuhan. Dan lipat tangan, Tuhan, tolong aku hambamu. Tolong dan tolong dan tolong. Kita terus meminta diizinkan oleh Dia yang sedang kita peringati kematiannya di kayu salib. Betapa baiknya Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang buruk yang Dia lakukan. Dia membela kita di zamannya masih hidup selama pelayanan 3 tahun setelah dibaptis dari Sungai Yordan. Yesus itu memberikan semuanya yang terbaik bagi manusia yang ditemukannya, bahkan yang siapapun datang kepadanya, baik itu yang sakit terutama, yang kemasukan roh jahat juga demikian, semua dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sampai hari ini sebenarnya di alam roh, Yesus itu tetap akan mendampingi kita yang percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu, jangan luntur imanmu. Jangan luntur, jangan melorot, jangan jatuh imanmu hanya karena iming-iming dunia. Yang Tuhan mau kita kudus. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu Roh Kudus, jadi kita kudus. Tidak mungkin kalau kita hidup di dalam roh dan kebenaran, lalu kita menjadi pecundang, menjadi pembohong, menjadi penipu, menjadi sumber keributan. Kita ini bukan. Tuhan tidak melakukan itu. Dan lagian coba diingat bahwa saudara dan saya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan pencipta Allah. Kenapa misalnya setiap hari ujaran-ujaran kebencian keluar dari mulut, menuding-nuding, menyakiti hati orang, dan seperti itu. Dan tidak punya kasih, tidak punya empati apapun untuk menolong orang lain misalnya. Padahal yang diajarkan adalah hukum kasihi sesamamu. Paling utama kasihi Bapamu di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak hidup barbar, aut-autan, ruwet, tidak karu-karuan. Kita sudah ditentukan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup bersamaku di rumah Bapa satu perjamuan. Itu satu janji besar dari Tuhan kita. Saudara tahu, kita hanya sementara hidup di pelataran dunia ini, dan kemudian kita semua juga akan meninggal. Yesus saja dalam kedagingannya, walaupun kita katakan Tuhan, toh juga meninggal. Kita juga akan seperti itu. Lalu roh kita kemana? Janji Tuhan tadi, jika kamu percaya kepadaku, hai orang-orang percaya, kau akan bersama denganku di rumah Bapa. Berarti kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kemudian setelah kita hidup di sini, saya hanya mengingatkan saja, jika Bapak Ibu Saudara masih perlu ketemu dengan Yesus. Sekarang ini, yuk, berikan hatimu dalam peringatan ini. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, ampuni kalau selama ini aku tidak terlalu dekat dengan Engkau.
Tuhan, ampuni kekuranganku dan keluargaku dan anak cucuku. Tuhan, Anda berseru-seru terus kepadanya. Dia mendengar. Di alam roh Tuhan mendengar. Maka disampaikan, mintalah apapun keinginanmu kepadaku dalam namaku. Jika engkau percaya, akan kuberikan kepadamu. Jika engkau percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya kita bisa percaya kepada Dia, sebenarnya biarkan yang dikatakan Yesus, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Ini janji yang dahsyat, saudara. Tapi faktanya, saya sedang memperingatkan di sini, banyaklah sahabatku yang seiman itu di luar itu hidupnya, di luar apa yang diajarkan Kristus, apa yang dinasehatkan Kristus, apa yang dikehendakkan Yesus. Seperti ini yang dikatakannya begini, apa yang kau mau supaya ku perbuat bagimu. Nah, itu sebuah tantangan. Kita boleh minta apa saja kepadanya, Yesus pasti lakukan. Tapi karena kita tidak punya keberanian, saya juga tidak tahu kenapa, ya karena memang diseret-seret oleh kuasa gelap yang berjanji tentang hidup duniawinya. Hidup keduniawian adalah hidup yang penuh dengan segala kedagingan. Urusan kedagingan, nafsu-nafsu semua dalam dunia ini lebih kental daripada kasih sayang. Hampir tidak ada kasih di tengah-tengah kehidupan kita di bumi ini, karena semuanya bergumul dengan dosa. Di sana tipuan, di sana penipu, di sana kebohongan, di sana menjijikkan, di sana semua. Karena roh-roh itu gentayangan di sekitar kita, roh-roh penyesat dan roh kebejatan. Maka dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan ingat, bahwa si iblis itu di sekitar kita, dia mengancam dan mengaum mencari jiwa-jiwa yang bisa diterkamnya. Siapa? Mereka yang tidak dekat dengan Kristus, mereka yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Itu menjadi santapan mereka, dan itu bagi mereka sangat mudah untuk diseret-seret. Maka lihat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang tidak mengenal Yesus dengan baik, barang siapa yang tidak pernah mengenal firman-Nya dengan baik, itu pasti akan diseret. Maka itu banyak kita lihat teman-teman seiman, Bapak Ibu Saudara, rumah tangganya orang-orang Kristen tapi berantakan. Dia Kristen, di rumahnya ada salib, di mobilnya digantungkan salib, di dalam badannya ada salib, semua pernak-pernik dibuat. Tetapi itu hanya simbol yang tidak bisa memberikan apa-apa. Bukan itu yang Tuhan mau berikan. Hatimu yang benar-benar tidak kotor, hatimu yang benar-benar bersih. Sebab Yesus berkata, aku mengetahui isi hatimu. Dan ingat, Yesus melihat iman saudara dan saya. Mau pergi lari kemana kita? Gak bisa kita kibulin, kita bohongin Tuhan. Nah, momentum saat ini dalam memperingati hari kematian Kristus, ayo kita kembali. Tuhan ampuni kami, keluargaku, saya, istri, saudara saya semuanya. Kami mau datang kepadamu. Pimpinlah kami terus Tuhan. Kami berserah, kami bertobat. Ini pertobatan yang dahsyat. Pada saat kita sedang mengingat bahwa Yesus itu mati buat saya. Yesus dikorbankan oleh Bapa Surgawi untuk dosa-dosa saya. Yang hidup kita, iman kita sudah remek seremek-remeknya. Udah ruwet iman kita, diluruskan pada momentum peringatan ini. Tidak ada yang terlambat, Bapak Ibu Saudara. Ubahlah dan ubahlah pola engkau melihat di dalam iman kepada Yesus. Perbaiki itu semua supaya hidup kamu dan keluargamu sampai ke anak cucumu diberkati tidak berkesudahan. Saudara tahu bahwa kasih Allah di dalam Kristus yang kita puji Tuhan, yang menyertai hidup kita, melebihi akal dan pikiran saudara. Kasih Allah lebih besar. Dan ingat, rancangan Allah bagi hidup kita lebih besar daripada rancangan kita. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengingatkan, yuk bersama-sama dengan saya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, izinkan kami bersama-sama dengan hamba-hambamu yang sedang bersama-sama mendengarkan sebagian pengajaranmu dengan cepat saat ini. Kami percaya Tuhan,
bahwa Engkau maha murah, pengasih, penyayang, Engkau maha mengampuni kelemahan, kekurangan, kehilapan, dan dosa kami seperti yang kami peringati. Yesus Engkau izinkan naik di kayu salib, disiksa oleh orang-orang yang berdosa hanya untuk dosa kami, ya Allah. Kami percaya Tuhan, lewat doa kami, lewat kedatangan kami kepadamu, dengan seluruhnya Tuhan, kepercayaan kami dan kami semua mengimani Engkau menerima doa kami. Tuhan ampuni kesalahan kami selama ini. Biarlah melalui video ini, biarlah melalui acara singkat ini kami diubahkan oleh-Mu Tuhan. Ubahkanlah kami, sembuhkanlah saudara kami, sembuhkan ayah kami, sembuhkan istri kami, sembuhkan anak-anak kami, sembuhkan Tuhan dari penyakit-penyakit yang merongrong kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami benar-benar Tuhan, dan kami berjanji sejak doa ini dan seterusnya ke depan kami tidak akan hidup lagi di dalam lumpur-lumpur dosa itu. Kami mau keluar dari itu supaya kami menjadi orang kudus dan kami menjadi milik-Mu, ya Allah. Kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa kami terus dalam keberlimpahan yang Kau janjikan, supaya hidup kami esok lusa bersama anak cucu dan cicit kami hidup berlimpah-limpah. Kami tidak sakit-sakitan. Kami memiliki pekerjaan yang kami minta akan Kau berikan, karena kami sudah datang kepadamu dalam doa penyerahan diri kami sesungguhnya pada saat ini bersama-sama dengan teman-teman Tuhan yang sedang mendengarkan video ini. Kami percaya Engkau mendengarkan suara dan doa kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berserah. Lewat doa ini kami percaya Engkau menurunkan berkat buat kami yang percaya kepadamu, supaya kami hidup di dalam Roh-Mu dan Roh-Mu hidup di dalam kami, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, bahkan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima pemberkatan daripada-Mu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu menyertai kalian semuanya sampai sepanjang masa. Sejak saat ini, sejak doa ini, hidupmu dipulihkan dan kamu tidak akan kekurangan, karena penderitaanmu sudah semuanya diambil oleh Kristus di kayu salib, sehingga kita ini tidak akan menderita lagi selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkat kami terima dan penuhlah sukacita kami selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah ikut perenungan ini dengan singkat, dan saya harap Roh Tuhan bekerja di dalam jiwamu, dan pujilah Dia selamanya. Setelah menonton ini, lakukan pendekatan-pendekatan dengan membaca Alkitab dan tetaplah berdoa. Saya Binsar Amit mundur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Jangan lupa di share, like, subscribe video ini kepada saudara-saudara, teman-teman, kerabatku yang lain yang masih bergumul dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.